Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Dan salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTube, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari zodiak Capricorn ya, dan kita akan sama-sama melihat apa yang dihadapi zodiak Capricorn ya selama bulan Juni ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan juga bisa mengetahui apa yang harus dijalankan dan apa yang harus diwaspadai di bulan Juni ini, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian akan bisa menangkap ya apa maksud saya ya. Oke ya, caranya nanti 50% ya saya baca dari kartu ya, dan 50% akan saya baca melalui terawangan ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti cocok tidak cocok, resonate tidak resonate, tergantung bagaimana kalian nanti menyikapi ya. Karena saya yakin ya tidak hanya satu ataupun 2 orang atau 10 orang yang mempunyai zodiak Capricorn, tetapi itu banyak ya yang mempunyai zodiak Capricorn. Tentunya bisa saja resonate buat kalian yang menonton di channel Ruang Batin, bisa juga resonate sama orang-orang yang lainnya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya maksud saya ya. Oke ya, langsung saja saya tarik energinya dulu ya sobat ya dari zodiak Capricorn ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Inna fatah. Inna. Oke ya. Saya shuffle dulu sobat ya biar energinya menyatu ya. Sekali lagi ya, kita akan sama-sama melihat ya apa yang harus dilakukan zodiak Capricorn ya di bulan Juni. Apa yang dilakukan dan apa yang harus diwaspadai zodiak Capricorn. Oke, saya akan taruh 3 kartu ya. Saya pilih dulu sobat ya 3 kartu ya. 1 2 3. Ini kartu semesta ya. Kartu pesan alam semesta ya. Saya juga sama pilih 3 kartu. Oke sobat ya, bisa dilihat ya di sini ada 6 kartu ya. 3 kartu umum ya, dan 3 lagi kartu pesan semesta ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Ace of Wands, Temperance, sama 8 koin, Moods, Sacred Temple, sama Talisman. Oke ya, biar bisa dilihat dulu sobat ya. Ya, Ace of Wands ya, terus ini Temperance ya sobat ya, ini 8 Pentacles ya, 8 koin. Ini Moods ya, ini Sacred Temple ya, dan ini kartu terakhir ada Talisman ya. Bisa dilihat ya sobat ya barusan ya. Oke ya, akan saya baca apa yang akan dihadapi ya
Kira-kira seperti itu ya, apa yang akan dihadapi zodiak Capricorn ya di bulan Juni ini ya. Oke, yang jelas ini terlihat apa ya, zodiak Capricorn ini di bulan Juni ini kelihatannya harus banyak-banyak mengasah pikiran ya, atau mengasah otak ya. Kelihatannya apa ini ya, energinya ini berhubungan dengan masalah pemikiran ini ya, yang dimana ketika kalian bisa mengasah ataupun mengolah pikiran kalian dengan jernih, dengan baik ya, tidak menutup kemungkinan kalian akan apa ya, akan bisa menyelesaikan ya sesuatu problem ataupun sesuatu konflik ya dalam kehidupan kalian ya, bisa asmara ya, bisa kesehatan, bisa karir, dan bisa keuangannya. Di sini yang jelas di bulan Juni ini pesannya kalian lebih dominan ya, ini akan bermain di masalah pikiran, masalah akal logika yang kalian mainkan ya. Di sini terlihat jelas ya, seperti yang barusan saya bilang, ketika kalian mengasah pola pikiran kalian ya dengan jernih, dengan baik ya, di sini tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan beberapa keberhasilan ya, karena kalian dengan mengolah pikiran itu kalian pasti akan mampu meneliti ya, kira-kira seperti itu ya, meneliti mana yang benar kan, kira-kira seperti itu ya, mana yang harus diwaspadai dan mana yang harus lebih hati-hati ya, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang sedikit tetapi nantinya fatal ya, seperti itu ya. Dan dimana ketika kalian sudah menerapkan hasil pola pemikiran kalian, pasti kalian akan apa ya, akan bisa menemukan suatu kemenangan ya. Intinya apa itu kemenangan ya, suatu keberhasilan apa yang selama ini kalian idam-idamkan atau yang kalian inginkan ya, kira-kira seperti itu ya. Dan juga jelas biarpun kalian bermain masalah pikiran ya, tetap harus apa ya, kalian harus tetap mempunyai rasa semangat ya, rasa ceria ya, rasa percaya diri ya, seperti itu ya, tetap harus itu kalian jalankan ya sobat. Di samping pemikiran secara akal ya, tetap kalian harus apa ya, dalam hidup ini kalian harus tetap berdekatan sama Sang Maha Pencipta ya. Artinya apa, kita harus apa ya, jangan lupakan Sang Maha Pencipta sobat ya. Mungkin ibadah kita atau doa-doa kita itu yang akan apa ya, yang akan bisa menghantarkan kita di mana titik keberhasilan itu akan kita dapatkan ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di situ sudah jelas ya, ketika kita apa ya, melakukan pendekatan sama Sang Maha Pencipta ya, pasti kita akan apa ya, dianugerahi sebuah energi sobat ya, energi positif ya, energi yang tiba-tiba membantu kita dalam hal kesulitan tanpa kita sadari, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi ya, masalah yang akan dihadapi zodiak Capricorn di bulan Juni ini tepatnya kurang lebihnya kalau menurut pembacaan kartu ya, memang harus kalian harus difokuskan di sini. Kelihatannya energinya akan terserap sama sesuatu pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang apa yang kalian tuju, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk zodiak Capricorn ya, seperti itu ya, kalau saya rasakan dari energi pembacaan kartunya sih seperti itu ya. Dan kalian akan apa ya, main ya, kira-kira ya, kira-kira bermain sama ide-ide ya, ataupun pemikiran-pemikiran ataupun akal-akal yang akan kalian apa mainkan di dalam bulan Juni ini, kira-kira seperti itu. Itu secara kartu ya sobat ya. Oke ya, akan saya lihat ya secara mata batin ataupun bisa dikatakan deteksi ataupun bisa dikatakan terawangan saya ya, apa yang dihadapi zodiak Capricorn ya, mungkin apa yang perlu diwaspadai, kira-kira seperti itu ya, dan kebaikan apa yang akan diperoleh ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebentar sobat ya, karena ini pendeteksian ya, penerawangan, jadi tidak bisa kita secara cepat ya, saya mohon waktunya ya sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kula aturi rahmat. Oke ya, alhamdulillah ya, saya sudah bisa menangkap ya. Mohon maaf ya buat sobat yang mungkin menunggu agak lama ya, karena terawangan tidak semudah yang kita pikirkan sobat ya. Oke ya, saya akan membahas tentang terawangan saya ya, yang tadi sudah masalah pembacaan kartu ya, energinya ya. Sekarang istilahnya informasi dari terawangan saya ya. Tadi pada saat saya deteksi ataupun saya terawang ya, ini terlihat kemungkinan besar juga yang dihadapi zodiak Capricorn di bulan Juni ini tetap harus waspada ya. Karena apa? Karena akan banyak terjadi konflik ya, kira-kira seperti itu ya. Akan adanya suatu konflik seputar asmara ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini itu yang perlu diwaspadai ya. Dan juga ada kebaikan yang tadi saya lihat itu tampil ya, sempat terlihat ya, itu nanti adanya suatu keberhasilan mengenai karir kalian sobat ya. Sekali lagi ya, yang harus diwaspadai, masalah asmara akan ada sedikit kendala ya. Kalau saya mengatakan konflik ataupun problem itu kelihatannya nanti terlalu gimana gitu ya, tidak enak ya. Yang jelas akan adanya suatu kendala gitu aja lah ya, biar tidak terkesan berat ya. Akan ada sedikit kendala ya untuk asmara yang dihadapi zodiak Capricorn ya. Ini sekali lagi umum ya buat Capricorn umum ya, bisa yang level maupun yang single. Yang penting yang penting kalian sikapi saja ya. Jikapun itu merasa di dalam diri kalian ya, tetap waspada ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Oke, saya balik lagi ya. Tadi kan saya melihat itu memang ada sedikit kendala ya untuk masalah Capricorn ini ya, di dalam hal segi asmara itu. Kalau menurut istilahnya di luar nalar ataupun di luar logika ya, karena secara penerawangan ya. Dan itu saya melihat seperti itu. Bahkan nanti adanya suatu kendala ya, mungkin ada beberapa yang harus kalian selesaikan, bisa konflik lah. Dan di sini juga kebaikan yang akan muncul kelihatannya di masalah karir sahabat ya. Di sini kalau saya melihat tadi, kalian akan bakal bisa menemukan sebuah pekerjaan ya atau karir ya yang lebih bersinar ya di sini. Bagus ya, kelihatannya seperti itu ya. Dan jelas di bulan Juni ini mungkin yang susah mendapatkan pekerjaan atau peningkatan masalah karir ya, insya Allah di bulan Juni ya itu akan menemukan kenaikan, keberhasilan ya, bersinar ya, jaya, kira-kira seperti itu ya di faktor karir ya. Ya sekali lagi, kemungkinan yang kemarin-kemarin masih kesulitan ya menemukan karir, pekerjaan yang diinginkan, ataupun mungkin secara pangkat mungkin ya kok sulit naik ya, kira-kira seperti jabatan lah, kira-kira seperti jabatan kok sulit naik. Insya Allah di bulan Juni ini akan terjawab semua ya. Karena yang jelas inti fokus dari penerawangan saya itu menjurus ataupun mencapai puncak titik di masalah seputar karir yang akan bagus, yang akan ada perbaikan, yang akan ada berbenah di faktor karir kalian ya, untuk yang mempunyai zodiak Capricorn ya, kira-kira. Dan sekali lagi pesan saya tadi, kalau saya sikapi dengan terawangan, tetap kalian harus bersabar ya, gunakan akal pikiran kalian seperti yang saya bilang ya. Itu tetap, maksudnya itu sikapi segala permasalahan yang kalian hadapi di bulan Juni. Jangan pernah menyerah, jangan pernah emosi ya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah emosi, jangan pernah menuruti hawa-hawa yang membuat kalian nantinya akan merugikan sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Tetap adanya kenyamanan ya, kedamaian, tetap fokus berpikir ya, dalam kejernihan ya. Tetap kita juga jangan lupakan selalu kita berdoa ya kepada Sang Maha Pencipta, karena akan berperan besar ya untuk segala keberhasilan ataupun segala hajat yang nanti akan kalian peroleh di bulan Juni, kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi ya, ketika karir kalian di bulan Juni itu bagus, otomatis
ya akan bagus masalah keuangan. Kira-kira seperti itu, akan bisa tercukupi ya, akan bisa tercukupi dan kalian merasakan kesenangan di situ ya. Kalau saya lihat itu seperti itu ya. Semoga apa yang saya bacakan ini resonate buat penonton ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin ya. Saya mengharapkan juga begitu sobat ya, karena yang tadi saya bilang Capricorn yang gabung di channel saya ini kan tidak 1-2 orang ya, tidak 10 orang, itu kan juga banyak ya. Yang saya maksud itu semoga ya, mugi-mugi akan bisa tepat sama kalian ya, istilahnya sahabat saya di ruang batin ya. Kebaikan itu akan sekalian kena ya, akan kalian dapatkan ya, kira-kira seperti itu. Jikapun itu tidak mengena di sahabat saya yang di ruang batin ya, tetap kita harus ambil apa ya, sisi positifnya saja ya. Jangan sampai kita ini mempunyai sisi negatif ya, kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai kita ini berburuk sangka ya, seperti itu ya. Tetap apapun pembacaan saya ya, itu hanya sekedar prediksi ya, tetap yang menentukan Sang Maha Pencipta, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi bisa ditangkap ya untuk apa yang tadi sudah saya sampaikan semua. Tentunya yang harus kalian waspadai yaitu tadi yang saya bilang, akan adanya konflik, sikapi dengan intinya dengan kedinginan hati ya, secara berpikir jernih ya, seperti itu ya. Dan fokuskan ke masalah karir ya di sini, karena jelas titik karir akan mendominasi ke masalah kehidupan kalian. Terlihat di sini karir mendominasi di naungan zodiak Capricorn ya, intinya seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu, sekali lagi ini bersifat prediksi ya, ini bersifat prediksi ya, karena prediksi itu sebagai indikator saja sobat ya, bukan berarti prediksi itu tepat, tidak bisa seperti itu, hanya sekedar indikator untuk mengarah ke arah yang tepat, kira-kira seperti itu. Tetapi yang bisa menetapkan semua hasil ya, itu hanya Sang Maha Pencipta ya. Oke ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon pengertiannya dalam menyikapi ini ya, untuk pembacaan saya maksudnya. Oke, saya Dhani Kasyaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan sobat ya. Yang baik jadikan motivasi dan semangat, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat dan lebih selamat dan lebih semangat lagi, kira-kira seperti itu dalam mengarungi hidup di langkah selanjutnya, kira-kira seperti itu. Tetap kita berpikir positif dan selalu berdoa dan berusaha. Saya Dhani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.